Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan perkenalan dulu ya. Oke. Nama saya Indah Barasukma dari Universitas Nuruddin Hamzah, NIM 202043 dari Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan grafik tabs pada perangkat itu. Saya akan menjelaskan apa itu grafik tabs dan gimana cara kerjanya. Oke. Graphipex adalah perangkat yang dibolehkan untuk pengguna memakai perangkat yang dibolehkan pengguna untuk memakai dengan tangan dan memasukkan gambar atau sketsa langsung ke komputer, layaknya menggambar di atas kertas menggunakan pensil. Seperti kita kayak ada pensil yang bisa, itu tuh dia tuh berbentuknya kayak pensil yang bisa nulis di kertas gitu. Itu jadinya sama aja kayak kita nulis di kertas, tapi itu dia menggunakan tabs. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang monitor dan fungsi-fungsinya ya di sini dan jenis-jenisnya. Oke, jadi monitor itu adalah sebuah media output data berupa grafis atau gambar sehingga terciptalah interaksi antara dua manusia dan komputer. Jadi gini, secara sederhananya monitor itu adalah gambar, video ataupun file yang bisa menampilkan gambar, video ataupun file. Jadi itu lebih memudahkan pengguna untuk melihatnya gitu. Nah, jadi monitor itu adalah inti utama dari sebuah komputer ataupun alat-alat canggih lainnya. Selanjutnya berikut ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari monitor itu sendiri. Yang pertama adalah monitor CRT. Apabila Anda pernah ketemu dengan zaman komputer dengan monitor berwarna putih dan berbentuk tabung, itu artinya kalian pernah melihat jenis monitor CRT. Monitor CRT itu menjalankan fungsinya memancarkan sinyal foto dan elektro lebih cepat. Jadi dia lebih tinggi untuk penglihatan, lebih tinggi untuk, pokoknya lebih silau, dan itu lebih membuat mata sakit, bisa membuat mata lebih sakit daripada monitor biasanya. Kelebihannya itu adalah warna lebih akurat dan tajam, memiliki resolusi layar yang spesial, perawatan lebih mudah dan ketahanan lebih baik dibandingkan LCD, bebas deep pixel, ghosting dan viewing angle, harga lebih murah juga. Dan kelemahannya itu konsumsi listriknya lebih besar, memiliki radiasi yang lebih besar, rentan distorsi, glare dan flicker, dan dimensi terlalu besar dan berat. Jadi gitu. Jadi kalau kalian mau memakai monitor CRT ini bisa, tapi ya itu kelebihan dan kekurangannya kita lihat sendiri, tapi tergantung di diri masing-masing kalau mau memakai komputer ini. Kedua adalah monitor LCD, adalah jenis monitor yang sangat populer digunakan banyak orang saat ini. Monitor ini menggunakan kristal cair sebagai penampilan utama yang di belakangnya terdapat lampu LED sebagai sumber cahaya. Monitor LCD memiliki beberapa tipe teknologi panel. Tentunya panel-panel ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut alasan. Panel IPS. Yang pertama adalah panel IPS. Banyak yang mengatakan bahwa teknologi panel LCD terbaik adalah panel IPS switching dibanding panel lainnya, membuat menjadi panel favorit berbagai kalangan. Jadi yang memakai itu banyak yang mengatakan bahwa panel IPS ini adalah panel yang terbaik. Beberapa keunggulannya seperti reproduksi warna yang cukup akurat dan tajam. Yang kedua adalah panel VA. VA atau vertical alignment dapat dikatakan bukan panel yang terbaik, tetapi bukan juga yang terpuruk. Jadi dia tengah-tengah, karena panel ini memberikan reproduksi warna dan sudut pandang yang baik. Namun response time yang dihasilkan cukup lambat. Meski begitu, reproduksi warna dan sudut pandang panel ini masih kalah dibandingkan panel IPS tadi. Yang ketiga adalah panel TN. Panel LCD yang ketiga ini adalah panel TN. Keunggulan utama panel ini adalah response time-nya yang cepat dan terbaik dibandingkan semua panel lainnya. Pilihan monitor panel yang tepat untuk pada gamer, khususnya game FPS. Jadi orang yang memakai monitor panel TN ini adalah orang-orang yang sering memakai
orang-orang gamers atau orang-orang yang itulah. Yang ketiga adalah monitor LED. Banyak aspek yang lebih baik dibandingkan monitor pendahulunya, mulai dari kualitas, warna yang lebih baik. Jadi monitor LED. Dengan begitu banyak komputer atau TV modern menggunakan monitor ini. Monitor LED juga menggunakan daya yang lebih rendah dan menghasilkan suhu operasi yang kecil. Dari segi dimensi layar ini juga lebih tipis dibandingkan monitor LCD. Jadi monitor LED ini adalah monitor yang sering dipakai dengan orang-orang zaman sekarang yang tipis-tipis itu. Bisa kalian lihat di rumah-rumah orang pasti banyak yang memakai monitor LED ini. Yang keempat adalah monitor plasma. Sebenarnya monitor plasma ini ingin menggabungkan antara monitor CRT yang luas dengan kualitas gambar yang baik dari monitor LCD. Hasilnya sudut pandang dari monitor ini cukup luas dengan reproduksi warna yang juga baik. Tapi monitor ini ada kekurangannya. Yang pertama adalah tingkat kontras cukup tinggi yang mencapai 10.000 banding 1. Yang kedua adalah konsumsi daya lebih besar. Yang ketiga suhu operasi lebih tinggi. Yang keempat harganya juga lebih mahal. Kelima adalah monitor OLED. Monitor yang memiliki kepanjangan organic light emitting diode. Ini adalah sebuah monitor yang memanfaatkan semikonduktor pemancar cahaya yang dibuat dari lapisan organik. Ukuran monitor ini sangat tipis, bahkan tidak lebih dari 1 mm. Kelebihan dari layar LED ini bisa digunakan sebagai sumber daya yang cukup terang dan yang bisa dihubungkan ke listrik. Yang kedua adalah layar sangat ringan dan fleksibel. Yang ketiga adalah tampilan LED sangat tajam dan sangat nyaman dipandang. Yang keempat adalah sudut pandang yang luas dan kontras yang tinggi. Yang kelima adalah respons time yang sangat cepat, sehingga 0,001 lah kira-kira ya. Ini adalah kekurangan dari monitor yang tadi adalah suhu yang lembab dapat membuat monitor ini berumur pendek, bahkan lapisan organik di dalamnya akan rusak jika terkena air. Yang kedua adalah intensitas cahaya untuk beberapa warna tertentu belum cukup terang. Yang ketiga, harganya masih sangat mahal. Dari penjelasan saya di atas, kalian sudah tahu tentang monitor, fungsi monitor dan jenis-jenisnya. Jika kalian ingin membeli atau memakainya, kalian harus tahu juga tentang kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih. Selanjutnya adalah memori dan media penyimpanan. Memori adalah sistem perangkat yang menyimpan data atau program pada komputer elektronik digital. Penyimpanan mungkin saja sifatnya sementara ataupun permanen, tergantung pada frekuensi pengambilan data. Media penyimpanan data disebut dengan istilah strong medium atau medium penyimpanan sekunder. Saya akan menjelaskan tentang media penyimpanan magnetik. Media penyimpanan magnetik merupakan penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Pada saat digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali ya, maaf ya sedikit alay. Ada sebuah red right head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Jadi bentuknya itu seperti piring ya. Dia tuh seperti kayak media penyimpanan magnetik itu, contohnya tuh seperti saya susah untuk menjelaskan, jadi buat kalian yang melihat video ini, kalian bisa cari di Google media penyimpanan magnetik atau gambarnya, bisa di situ kalian lihat sendiri ya. Kelebihan adalah magnetic disk itu adalah data yang disimpan akan tetap ada meskipun tidak ada tegangan listrik. Selain itu, media penyimpanan ini rewritable, yang artinya data yang sangat write. Data di erase dan dapat ditulis ulang. Keunggulan lainnya media penyimpanan ini memiliki kapasitas yang sangat besar dari media penyimpanan lainnya. Ya, kelemahannya itu adalah bahan pembuat magnetic disk ini merupakan konduktor yang sangat cepat. Panas dari segi kecepatan masih kalah dengan flash drive dan yang berbahan. Selain dalam segi kecepatan, umur dan daya magnetik lebih pendek dibandingkan dengan flash drive pada umumnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dengan apa itu penyimpanan optik.
Penyimpanan optik adalah media yang menyimpan dari data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan flash bertenaga rendah. Kelebihan dari media ini adalah beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan lainnya. Kekurangannya adalah kapasitas memorinya lebih kecil dari media magnetik tadi. Jika tergores, maka risikonya data tidak akan terbaca. Cara kerjanya adalah media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Berikut adalah jenis-jenis dari penyimpan optik. Yang pertama adalah compact disc atau CD. Yang kedua adalah digital versatile disc atau DVD. Yang ketiga adalah Blu-ray disc atau VDD. Yang keempat adalah high density digital versatile disc HD DVD. Terima kasih sudah melihat vlog dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada salah kata saya minta maaf. Jika ada salah pengertian saya minta maaf, karena saya juga baru belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.